lagi bersama saya Yedida Sari Paranga dalam podcast Analisis Kasus. Isu pelecehan seksual adalah masalah yang memprihatinkan. Akhir-akhir ini sangat marak terjadi di Indonesia, bahkan sampai ke daerah pelosok seperti daerah Toraja. Isu seperti ini sangat penting untuk dibahas, karena ini berbicara mengenai hak asasi manusia yang direnggut secara semena-mena oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sangat besar dampak yang akan dialami oleh korban. Bahkan sebenarnya bagi pelaku pun akan mengalami kerugian. Namun tentu tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh korban. Di zaman sekarang ini, tindakan pelecehan seksual tidak melihat lagi status sosial seseorang. Dapat dilakukan oleh masyarakat biasa, bahkan sampai pejabat-pejabat negara. Nah, pada saat ini juga kita akan membahas salah satu kasus di Indonesia, yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kepala BPPBJ atau Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap bawahannya yang merupakan seorang PNS. Kita akan menganalisis dan melihat lebih jauh mengenai kasus ini melalui narasumber kita yang telah hadir pada saat ini, yakni Ibu Marsha Utani Mairi sebagai Komisioner Komnas Perempuan dan juga Ibu Trivita sebagai Wakil Ketua LPSK atau Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi. Nah, langsung saja, pertama-tama saya akan bertanya kepada Ibu Marsha. Kita tahu bahwa tindakan pelecehan itu cenderung atau pada umumnya terjadi pada perempuan. Kira-kira mengapa sebenarnya tindakan pelecehan seksual ini sering terjadi? Dan apa sebenarnya penyebab atau alasan laki-laki melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan? Ada beberapa alasan mengapa pria melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan, yaitu yang pertama, pria menganggap bahwa wanita itu lemah sehingga harus ditempatkan dalam posisi subordinasi yang harus dikuasai. Kemudian yang kedua, pelaku memiliki riwayat kekerasan seksual sejak kecil, sehingga merasa harus membalaskannya saat dewasa nanti. Kemudian yang ketiga, pelaku memiliki otoritas atas korban. Contohnya saja, pelaku adalah atasan dari korban. Ada suatu penelitian yang menghubungkan tentang seks dan juga kekuasaan, sehingga pelaku lebih mudah untuk mendominasi. Kemudian yang keempat, hasrat seks yang sudah tidak bisa lagi disalurkan dengan pasangannya, sehingga pelaku menyalurkan nafsunya lewat tindakan pelecehan seksual. Kemudian yang terakhir yaitu pelaku tidak memiliki hubungan erat secara emosional dengan keluarga. Baik, mungkin tindakan pelecehan pada kasus ini terjadi karena pelaku memiliki otoritas atas korban. Namun kita juga belum tahu. Untuk itu kita akan menggali lebih dalam lagi melalui Ibu Trivita, Wakil Ketua LPSK sebagai tempat melapor korban. Sesuai laporan yang Anda dapatkan, bagaimana kronologi terjadinya tindakan pelecehan seksual ini terhadap korban? Tindakan pelecehan dialami korban sejak tahun 2020. Ketika berada di kantor, modus pelaku adalah memanggil korban ke lantai 20 Blok H, Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat. Di ruangan itu hanya ada pelaku dan korban. Pelaku mula-mula menanyakan seputar pekerjaan. Setelah korban meminta pamit untuk keluar, disitulah korban melakukan aksinya, yakni melakukan tindakan pelecehan. Berarti tindakan pelecehan ini dilakukan oleh pelaku di kantor di mana mereka bersama-sama bekerja dan pada saat masih jam kantor ya? Ya, benar sekali. Menurut Ibu, mengapa tindakan pelecehan ini bisa terjadi kepada korban? Hal itu bisa dialami korban karena pelaku memanfaatkan relasi kekuasaannya, di mana saat itu ia menjabat sebagai kepala dan korban sebagai asistennya. Korban akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa atau melawan karena ia merasa takut. Menurut laporan yang Anda terima, apakah tindakan pelecehan ini dilakukan hanya sekali saja atau berulang kali? Mengenai hal itu, LPSK belum bisa memastikan berapa kali korban dilecehkan oleh pelaku, sebab ada keterangan berbeda dari pelaku dan korban soal tindakan asusila tersebut. Namun, yang jelas bahwa tindakan yang dilakukan sudah melanggar kesusilaan.
Baik, kemudian dari kasus ini, apakah memang hanya ada pelaku dan satu korban saja atau kemungkinan ada korban lainnya? Menurut laporan korban, ada korban yang selain dirinya. Selanjutnya, sejauh ini bagaimana langkah atau upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini? Sejauh ini, setelah pelaku terbukti bersalah atas tindakan pelecehan seksual, pelaku diberikan sanksi hukuman disiplin tingkat berat. Pelanggaran tersebut juga tertuang dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, khususnya pada ketentuan pasal 3 angka 6. Pasal tersebut menyebut tindakan pelaku sebagai tindakan yang merendahkan kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil. Pada angka 6, setiap PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Kemudian sanksi yang dijatuhkan pada Bles Mianda yaitu pembebasan jabatan dan dikenakan pemotongan penghasilan TPP atau tunjangan penghasilan pegawai selama 24 bulan sebesar 40%. Kalau menurut Komisioner Komnas Perempuan sendiri, Ibu Marsha, apakah langkah yang dilakukan ini sudah terbilang baik dan sesuai dengan hukum? Sanksi yang diterima pelaku baru disiplin dari pekerjaannya. Ia dinonaktifkan dari pekerjaannya, namun rasanya itu belum cukup. Penyelesaiannya seharusnya secara pidana atau melibatkan hukum agar memberikan rasa keadilan kepada korban dan efek jera kepada pelaku. Termasuk memberitahu kepada calon pelaku potensial lainnya bahwa ada tindakan terhadap pelecehan seksual agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sebab hal ini melanggar KUHP. Dalam KUHP memang tidak ada istilah tentang pelecehan seksual. Yang ada hanyalah istilah perbuatan cabul. Namun perbuatan cabul melanggar norma kesopanan atau keasusilaan atau perbuatan lain yang keji dan yang semuanya berada dalam lingkungan nafsu birahi. Maka segala perbuatan yang dianggap telah melanggar kesopanan atau keasusilaan dapat dimasukkan ke dalam perbuatan cabul termasuk tindakan pelecehan seksual. Maka pelaku akan dikenai pasal 289 sampai 296 KUHP dengan pidana maksimal 9 tahun penjara. Apalagi jika tindakan pelecehan seksual dilakukan antara atasan kepada bawahannya di tempat kerja, yang ketentuan ini dapat ditemui dalam pasal 294 ayat 2 angka 1 KUHP, yaitu dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Pejabat yang melakukan pelecehan kepada orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau kepada orang yang penjagaannya telah dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Nah, terakhir nih, apakah Ibu Marsha bisa memberitahu langkah apa yang harus kita lakukan jika kita merasakan ada gejala tindakan pelecehan atau kita merasa sudah dilecehkan oleh seseorang? Ya, tentu tidak ada perempuan yang mau menerima perlakuan seperti ini. Namun bila kita merasakan adanya gejala pelecehan seksual atau kita telah mengalami hal itu, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengonfrontasi langsung pelaku. Kapanpun kita merasa tidak nyaman karena pelecehan seksual, bertindaklah dengan tegas dan lakukan sesuatu untuk mengatasinya. Dengan bertindak tegas, mungkin pelaku akan menyadari kesalahannya dan segan untuk berbuat lebih jauh lagi. Yang kedua, selalu waspada. Apakah kita pernah mendengar tentang pelecehan seksual di tempat umum, khususnya di transportasi umum? Nah, karena hal itu kita perlu waspada saat berada di tempat umum. Misalnya saja jangan terlalu asyik menggunakan smartphone sampai lupa dengan kejadian sekitar. Selain itu, pilihlah tempat khusus wanita saat menggunakan transportasi umum agar mencegah pelecehan seksual. Yang ketiga adalah mempersenjatai diri. Tidak ada salahnya kita belajar bela diri untuk melindungi diri kita dari kejahatan sekaligus sebagai olahraga. Namun jika tidak sempat, kita bisa membawa semprotan merica kemanapun kita pergi. Alat ini bisa membantu kamu saat berada dalam bahaya. Yang keempat, melapor pada pihak berwenang. Peristiwa pelecehan seksual dapat ditindaklanjuti dengan
melaporkannya pada pihak berwenang. Namun, mungkin saja ada sedikit keraguan karena ada luka secara fisik. Namun cedera yang paling umum dialami adalah luka secara emosional. Laporan kepada penegak hukum sangat disarankan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku dan agar hal ini juga tidak terjadi lagi kepada orang lain. Wah, sungguh luar biasa ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Trivita dan Ibu Marsha yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast ini. Terima kasih untuk ilmu yang telah dibagikan. Masalah pelecehan seksual ini adalah masalah yang tidak boleh kita sepelekan. Bahkan Tuhan sendiri sangat mengecam dan membenci tindakan dosa seperti ini. Ingatkah kita dengan cerita mengenai Sodom dan Gomora dalam Alkitab? Pada cerita ini terjadi juga tindakan pelecehan seksual. Para lelaki Sodom memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan para malaikat yang datang di rumah Lot, tapi gagal. Tuhan melihat perbuatan orang-orang kota Sodom dan Gomora ini sangatlah jahat. Maka Tuhan memusnahkan kota itu dengan menurunkan hujan belerang dan juga api. Itu jelas dalam Kejadian 19 ayat 1-28. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan benar-benar tidak menyukai tindakan keji seperti itu. Semestinya sebagai laki-laki harus menyadari bahwa mereka diciptakan itu untuk melindungi dan menjaga perempuan, bukan untuk menyakiti. Nah, bagi kita perempuan, mari kita jaga diri kita, berani, jangan karena jabatan, rasa ragu dan takut membuat kita kehilangan apa yang menjadi hak kita. Kita harus berjuang untuk mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Ingat bahwa setiap orang berhak untuk hidup nyaman, damai, tanpa tekanan. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Mari kita jaga kekudusan diri kita masing-masing karena diri kita ini adalah bait Roh Kudus dan bukan milik kita sendiri. Semoga dari analisis kasus kali ini kita boleh mendapatkan suatu pelajaran. Terima kasih untuk setiap kita yang telah menonton. Sampai jumpa.